Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan sehat badan, kenikmatan datangnya hujan, kenikmatan bisa datang kajian, dan semoga ini nantinya menjadi pemberat timbangan kita, duduknya kita, antengnya kita, nulisnya kita, semoga menjadi asbab buat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui umat beliau dan juga mendapatkan syafaatnya, bisa minum air telaganya, dan bisa masuk surga bersamanya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian malam hari ini kita akan mengkaji di antara hal-hal yang mana berkaitan dengan qudum au maji syahr Sya'ban. Ada apa sih dengan bulan Sya'ban? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki di beberapa tema atau pembahasan, kita akan lebih mengenal makna atau arti dari yang namanya bulan Sya'ban. Para ulama mereka menyatakan atau kenapa dulu bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Jadi ada beberapa pendapat ulama bahwasannya
kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Di antara yang pertama, orang-orang Arab pada bulan ini yatasya'abuna li talabil miyah. Jadi pada bulan Sya'ban di sini secara makna tasya'aba yatasya'abu itu artinya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Itu secara bahasa. Maka dikatakan Sya'ban, kenapa? Karena orang Arab pada bulan ini mereka semua berkelompok-kelompok untuk mencari air. Ya. Bulan ini orang-orang Arab mereka saling berkelompok-kelompok, membuat kelompok masing-masing, mereka mencari air. Ini satu. Yang kedua, kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Yang selanjutnya ialah tasya'ubuhum fil gharat. Mereka semua berkelompok-kelompok dalam menyerang musuh. Jadi kalau tadi kelompok-kelompok untuk mencari air, kalau sekarang berkelompok-kelompok untuk melawan musuh, menyerang musuh. Maka dinamakan Sya'ban. 2. Yang ketiga, dikatakan Sya'ban maka diambil kata sya'ab. Sya'ab itu maknanya ialah Zuhrun baina syahri Rajab wa Ramadan. Jadi sesuatu zuhrun yang di antara bulan Sya'ban, bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Jadi dia ialah bulan yang mana di tengah-tengahi kata Sya'ab zuhrun baina syahri Rajab wa Ramadan. Ini diantara alasan yang ketiga kenapa dikatakan bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bulan yang muncul, bulan yang nampak di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. 3 alasan kenapa dikatakan bulan Sya'ban. 1, dikatakan Sya'ban karena berkelompok cari air. Yang kedua, berkelompok lagi menyerang musuh. Dan yang ketiga ialah bulan yang muncul, yang nampak antara Rajab dan juga bulan Ramadan. Selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyatakan bahwasannya bulan Ramadan itu dikatakan oleh para ulama menjadi muqaddimatan li syahri Ramadan. Bulan apa? Sya'ban itu menjadi bulan muqaddimah, pemanasan untuk datangnya bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Sya'ban kita ini itu bulan pemanasan agar kita semua panas, agar kita semua siap dengan datangnya tamu yang mulia yang bernama bulan Ramadan. Kalaulah kita semua misalkan ingin melakukan permainan atau pertandingan, baik itu renang, baik itu main bola dan lainnya, maka kalau tanpa ada pemanasan biasanya akan terjadi banyak kecelakaan. Yang keseliu, yang tahu-tahu nafasnya ngos-ngosan dan lainnya. Kenapa? Karena tidak adanya pemanasan. Maka sama biasanya orang-orang yang biasa belum memanaskan dirinya sebelum datangnya Ramadan, maka biasanya juga akan ngejam. Apa ngejam itu? Kepanasan, enggak kuat ketika sudah datang bulan Ramadan. Maka di antara
cara agar kita semua tidak kalah, tidak ngejam, tidak panas ketika di mana? Di Ramadan itu harus ada pemanasan dahulu, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka di antara para mengatakan bahwasanya Sya'ban itu termasuk muqaddimatan, pendahuluan pemanasan untuk bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyatakan bahwasanya yang namanya Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan, bahwasanya Sya'ban itu sebagaimana muqaddimah, pemanasan untuk bulan Ramadan ya. Jadi muqaddimah, pemanasan untuk bulan Ramadan. Syuri'a fihi ma yushra' fi Ramadan, maka disyariatkan pula sesuatu perkara-perkara yang ada di bulan Ramadan ya. Kalau memang Sya'ban itu pemanasan bulan Ramadan, maka kita harus memanaskan perkara-perkara, memanaskan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan. Di antara perkara yang pertama, yang memang ini sudah menjadi identitas dari Ramadan, ialah melakukan atau melaksanakan yang namanya puasa. Itu identitas Ramadan ialah bahwasanya dia memang bulannya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis dikatakan jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita selaku umatnya bahwasannya Rasul pun beliau senang untuk menunaikan, melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi Rasul beliau membiasakan, beliau senang ketika melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Maka dikatakan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Usama ibn Zaid. Siapa Usama ibn Zaid? Siapa julukan beliau? Hibbur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintai, orang yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hibbur Rasul Usama ibn Zaid. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau pernah bertanya, lima araka tasumu syahrun minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasul ialah puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Maka dikatakan, kenapa? Apa dasarnya? Apa alasannya? Kenapa kok engkau puasa pada bulan Sya'ban? Maksudnya puasanya banyak dibanding di bulan-bulan yang lainnya. Maka Rasul menyatakan, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini diantara alasan yang pertama, bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu, atau bulan Sya'ban itu bulan yang mana banyak di antara manusia yang lalai, yang lupa. Pertanyaan saya, kenapa banyak orang yang lalai pada bulan Sya'ban? Angkat tangan.
Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih tahu ya. Kenapa dikatakan Sya'ban itu bulannya orang yang lalai? Karena bulan Sya'ban itu dihimpit dengan 2 bulan mulia. 1 bulan Rajab, yaitu bulan Muharram, digandakan pahala di situ, dan juga bulan Ramadan dilipat gandakan juga pahalanya. Sedangkan Sya'ban tidak ada peningkatan penggedean pahala. Maka banyak orang yang lalai. Mafhum indakum? Jadi kenapa orang ini lalai di bulan Sya'ban? Karena memang Sya'ban itu bulan ya standar. Dia bukan dari golongan bulan Muharram, dan juga bukan bulan yang mulia sebagaimana Ramadan. Maka banyak orang yang lalai, orang malas-malesan. Tapi di sini inilah yang menjadi sebab, inilah yang menjadi kenapa Rasul malah banyak puasanya di bulan ini. Alasannya tadi, karena manusia banyak yang lalai. Ya. Semakin banyak lalai malah seneng ya. Rasul malah semakin banyak beribadah. Semangat beribadah. Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak atau melakukan banyak puasa pada bulan Sya'ban karena banyaknya orang lalai pada bulan Sya'ban. Dan perlu diketahui, melakukan ibadah di zaman atau di waktu orang-orang itu lalai itu pahalanya berbeda. Melakukan ibadah, melakukan ketaatan di waktu orang-orang itu lalai, kita masih ibadah, itu pahalanya berbeda. Rasul juga menyatakan dalam hadisnya bahwasannya orang-orang yang beribadah dalam keadaan adanya fitnah, maka sebagaimana orang tersebut hijrah, sebagaimana hijrah bersamaku. Orang-orang yang mendapatkan fitnah tetapi dia masih konsisten dalam ibadah, Rasul menyatakan al ibadatu fil haraji kal hijratu ilayya. Beribadah di waktu fitnah itu sebagaimana hijrah kepadaku. Kita tahu hijrah itu pahalanya besar. Karena beratnya, capeknya, letihnya ketika hijrah, maka menyiapkan pahala yang besar. Orang yang ketika beribadah susah payah, masa-masa fitnah, tapi tetap ibadah, maka seakan-akan al-ibadah yang sama levelnya dengan hijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah yang pertama. Faedah pertama, bagaimanakah kita melakukan ibadah di waktu orang-orang lalai. Faedah yang pertama ialah akan membuat kita lebih ikhlas. Membuat apa? Lebih ikhlas. Kenapa? Karena memang ya orang nggak tahu. Orang yang nggak ada tahu kita puasa, nggak ada orang tahu kita sholat, nggak ada yang tahu. Maka dari sini, ketika kita semua beribadah di waktu orang-orang lagi lalai, maka seakan-akan kita itu lagi ibadah menyembunyikan ibadah kita. Maka dari sini, ini diantara pelajaran yang pertama, faedah yang pertama, orang-orang yang beribadah di waktu lalai maka akan lebih membuat kita menyembunyikan, menjauhkan dari sifat riya.
Dari sifat riya. Kenapa kita sembunyikan ibadah kita? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya orang yang melakukan ibadah di waktu waktu lalainya manusia, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Sebagaimana telah sabda Rasul tadi, al ibadatu fil haraji ka hijratu ilayya. Beribadah di waktu susah, di waktu fitnah itu seakan-akan hijrah kepadaku. Kenapa? Karena berat. Karena semakin berat ibadah kita, semakin kita susah melakukannya, maka semakin besar pula pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kaidah yang menyatakan bahwasanya qadruka ala ajruka ala qadri nasobika. Ajruka, pahalamu, ala qadri nasobika, tergantung dengan capekmu. Jadi pahala yang engkau dapatkan itu tergantung dengan rasa capek yang engkau dapatkan. Semakin capek, semakin letih, maka semakin besar pula pahala. Semakin enggak capek, semakin enak-enak, maka semakin kecil pula pahala. Ajruka ala qadri nasabika, pahalamu tergantung dengan capekmu. Maka tadi dengan adanya beribadah di waktu orang-orang lalai, yang lain lagi nyantai-nyantai, main-main kitab, ibadah sendirian, berat atau tidak? Berat. Melihat temennya enak banget ya main, enak banget ya ini, berat rasanya. Tetapi dalam rasa berat ini Allah siapkan pahala lebih dibanding ibadah di waktu semuanya pada ibadah. Maka ini faedah yang kedua. Satu, tadi menjaga keikhlasan, menjauhkan dari riya. Yang kedua, membesarkan pahala, karena beribadah di waktu orang-orang itu lalai itu berat, dan beratnya inilah yang nantinya juga akan membesarkan pahala kita. Maka dari sini khontal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara perkara yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW melakukan puasa. Karena bulan Sya'ban ialah bulan yang memang orang-orang banyak lupa. Jadi mereka semua lalai, enggak ibadah. Yang tadinya bulan Rajab semangat ibadah, datang bulan Sya'ban malas ibadah. Datang Ramadan lagi malas semangat ibadah. Maka Sya'ban itu dilalaikan, seakan-akan Sya'ban itu tidak ada keutamaannya. Padahal keutamaannya apa yang menjadikan Sya'ban itu utama? Karena waktu Sya'ban atau bulan Sya'ban ialah waktu di mana orang-orang lalai. Dan inilah yang menyebabkan dilipat gandakan, dibesarkan pahalanya. Ini diantara perkara yang pertama. Adapun yang kedua, Rasulullah SAW juga menyatakan dalam hadis tadi, ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa saya tidak melihat dirimu ketika berpuasa di bulan dari beberapa bulan yang mana lebih dibanding dengan bulan Sya'ban. Maka alasan yang pertama, bahwasanya bulan Sya'ban bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang kedua ialah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan dia ialah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an
yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang kalau amalan-amalanku ketika diangkat saya lagi dalam keadaan puasa. Maka ini afdol bagi para santri, jamaah dan lainnya ya, yang memang mampu untuk menunaikan puasa tanpa mengganggu ibadah yang lainnya, lakukan. Tapi jangan menjadi ini, jangan salah. Gara-gara puasa males belajarnya, gara-gara puasa nggak jadi ngapalnya males, sekolahnya males, yang kerja males, yang keladang nggak jadi keladang. Ini juga salah. Nah, kenapa nggak kerja, masuk kerja lagi puasa Sya'ban? Salah. Mana si fulan kok nggak masuk kelas? Katanya udzur Sya'ban. Puasa. Maka ini salah. Sya'ban itu puasanya sunnah, jangan sampai mengalahkan yang wajib. Maka saya katakan tadi, bagi yang memang mampu dan bisa menunaikan puasa Sya'ban, maka itu afdol. Tetapi dengan catatan jangan sampai mengalahkan ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah yang lebih utama. Ya, bisa dipahami? Nah, maka dari sini hikmat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ini menjadi bukti kepada kita semua bahwasannya yang namanya bulan Sya'ban ialah bulan yang mana paling disenangi oleh Rasul untuk menunaikan yang namanya puasa. Nah, bulan yang paling afdol, atau puasa yang paling afdol, para ulama memang walaupun berselisih berkaitan dengan puasa, mana puasa sunnah yang paling afdol itu puasa apa? Para ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang menyatakan apa? Selain Daud, bulan ini bukan puasanya ya. Ini bulannya. Bulan Muharram. Ada di antara menyatakan bahasanya puasa yang paling bagus puasa Muharram. Tetapi ulama ini mengatakan tidak. Bahwasanya puasa yang paling bagus ialah puasa di bulan Sya'ban. Dalilnya mana Ustaz? Tadi. Karena paling banyaknya puasanya Rasul itu dilakukan pada bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Pendapat yang menyatakan bahwasanya puasa Sya'ban itu lebih utama. Mana dalilnya? Karena Rasul paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Yang kedua, apa? Apa itu? Karena yang namanya puasa Sya'ban itu sebagaimana dikiaskan seperti sunnah sholat atau rotib. Paham? Sholat yang mana mengiringi sholat wajib. Maka yang namanya puasa Sya'ban itu mengiringi puasa apa tadi? Ramadan, maka dia juga utama. Maka dari sini gini di antara dua, para ulama menyatakan ya intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa itu memang pada bulan Sya'ban. Dari sini kita akan lanjutkan kajian kita setelah kumandang adzan. Yang bertugas waktu dan juga tempat kami persilahkan.
akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa athu maqama mahmuda lillati wa'atta. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya para ulama menyatakan diangkatnya amalan seseorang itu terbagi menjadi 3 macam. Diangkatnya amal seorang hamba, seorang manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Adapun yang pertama, bahwasanya amalan seseorang hamba itu diangkat yaumiyan atau setiap hari. Jadi setiap hari amalan seseorang itu diangkat. Wa yakunu dzalika fi sholati subhi wa sholatil asr. Dan diangkat itu kapan? Ketika di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asr. Jadi amal seorang hamba itu diangkat setiap harinya kapan? Ketika waktu asar, ketika waktu subuh. Wa dzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim, dan itu berlandaskan dengan hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar
yata'aqab, saling berganti, saling berganti berdatangan malaikat yang malam dan malaikat yang siang. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asar, mereka semua berkumpul di waktu asar, waktu subuh. Thumma ya'ruju alladina batu fikum, yang mana ketika para malaikat ini mereka semua mabit, bermalam, maka mereka semua pulang, naik. Selanjutnya fayas'aluhumullahu wa huwa a'lam bihim, langsung Allah bertanya kepada para malaikat, walaupun Allah memang zat yang maha tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah engkau meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun tarakna wa hum yusallun wa ataina wa hum yusallun, aku tinggalkan mereka semua dalam keadaan sholat, dan saya datang dalam keadaan sholat, dan saya tinggal pun dalam keadaan sholat. Ini malaikat yang datang malam. Setelah nanti datang asar, maka datanglah malaikat kembali bergantian, yang sip malam. Setelah itu yang berjaga dari subuh sampai asar gantian naik. Setelah itu ditanya lagi, ya ta'aqabun fais'aluhumullah, Allah tanya kembali, bagaimanakah engkau meninggalkan siapa? Hambaku. Saya datang dalam keadaan sholat, dan saya tinggalkan dalam keadaan sholat. Maka beruntung orang yang sholat asar, orang yang sholat subuh, sangat beruntung. Kenapa? Kita semua ketika malaikat datang dalam keadaan ibadah, ketika malaikat pergi pun juga dalam keadaan ibadah. Kenikmatan yang luar biasa. Ini yang pertama. Jadi diangkatnya amalan harian. Kapan itu? Waktu asar, waktu subuh. Yang kedua, bahwasanya diangkatnya amalan seorang hamba itu diangkat pada hari Senin itu tidak ada. Senin itu sejatinya, kenapa Rasul puasa Senin? Karena di situ apa? Ulidtu fihi, saya lahir di situ, di hari Senin. Maka Rasul puasa. Paham belum? Nah, maka dari situ di antara yang kedua ialah wa yakunu fi yaum al-khamis, diangkat amalan secara mingguan, harian waktu asar, waktu subuh, mingguan hari Kamis. Rasul menyatakan inna a'mala bani adam tu'ratu kulla khamisin lailatul jum'ah, diangkat ketika malam hari Kamis, malam Jumat. Fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahim, enggak akan ini hati-hati, enggak akan diterima amalannya orang-orang yang memutuskan silaturahim, sama kerabatnya putus. Sama kerabatnya putus. Maka ini enggak boleh. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi, amaluhu la yuqbal, amalnya enggak diterima. Lah ngapain capek-capek? Capek letih sholat ini itu, tapi enggak diterima. Sia-sia dong Ustaz? Ya enggak sia-sia juga. Kenapa enggak sia-sia? Kalaulah kita misalkan malah enggak sholat, malah enggak puasa, ya malah dapat dosa. Tapi kalau hanya amal kita enggak diterima, bisa jadi gugur kewajiban kita, walaupun pahalanya enggak ada. Lebih mending daripada dapat pahala sudah tidak, tapi malah mendapat dosa. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Adapun yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya amalan seorang itu akan diangkat setiap sanawiyan, setiap tahun-tahunnya, dan itu ditunaikan, dilakukan pada bulan Sya'ban. Maka Rasul mengatakan tadi,
wa ana, dan Rasul mengatakan senang beliau puasa pada bulan Sya'ban. Maka dikatakan hadis yang telah kita baca di awal tadi, di antara dasarnya kenapa Rasulullah SAW puasa pada bulan Sya'ban dan puasanya lebih banyak dibanding di bulan-bulan lainnya, maka Rasul menjawab alasannya dua. Satu, karena orang-orang lalai, pertama. Yang kedua, karena bulan Sya'ban ialah bulan di mana amalan-amalan seorang hamba itu diangkat, tetapi angkatan tahunan. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, dari sini kita paham bahwasanya setiap amalan seseorang itu diangkat oleh Allah dengan 3 tipe. Ada tipe harian, yaitu waktu subuh, waktu asar. Yang kedua ada tipe mingguan, yaitu hari Kamis. Dan ada tipe tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ini menjadi pelajaran besar untuk kita semua, bahwasanya di antara pemanasan yang bisa kita lakukan sebelum datangnya Ramadan, kalau memang kita bisa, perbanyaklah yang namanya melakukan puasa. Yang kedua, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan juga memiliki identitas bahwasanya bulan Al-Qur'an. Maka lagi dan lagi, kalaulah bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, maka perlu juga pemanasan berkaitan dengan latihan bacaan Qur'an. Maka kalau anak-anak santri, alhamdulillah, tiap harinya halaqah ada subuh jam 8, jam 4, jam malam 4 kali. Alhamdulillah. Coba kalian semua di rumah, jam subuh tidur, jam 8 main, asar main bola, jam isya atau maghrib ngobrol sama temennya. Kapan baca Qur'annya? Enggak ada. Maka wajar, hampir nama misalkan membaca murojaah juz 3 1 lembar, terus main HP-nya 10 jam. Murojaahnya berapa? 1 lembar. Terus di bawahnya main HP-nya berapa? 10 jam. Itu namanya enggak balance. Baca satu muka, main HP-nya 10 jam. Itu hampir. Kemarin ketika lihat laporan kemarin, antara bacanya sama main HP-nya, hampir semua banyak jamnya untuk main HP. Tapi alhamdulillah jujur, jujur, daripada main HP-nya, banyak mengatakan murojaah 10 juz main HP setengah jam. Wah, itu kelihatan bohongnya. Kalau jujur gak ada masalah, tapi kalau bisa diperbaiki lagi, ya. Maka ini penting, ya. Maka alhamdulillah santri mending di pondok jam ini ngaji lagi, murojaah lagi. Maka bagi para jamaah yang memang di rumah dan di luar, nggak ada salahnya kita semua memanaskan diri kita, menyiapkan diri kita semua sebelum datangnya Ramadan dengan memperbanyak baca Al-Quran, agar kita semua terbiasa dengan bacaan Quran. Karena para ulama dulu, para salaf dulu, mereka juga menyatakan bahwasannya ada di antara salaf menyatakan, yang bernama Salamah ibn Kuhail, beliau menyatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra, syahrul Sya'ban syahrul Qurra, untuk pemanasan.
ya, pemanasan bagi orang-orang yang senang baca Al-Qur'an. Wa kana Habib ibn Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Orang-orang dulu biasa mereka menamakan Sya'ban itu ini bulannya orang-orang pembaca Al-Qur'an. Kenapa? Pemanasan sebelum datangnya Ramadan. Sejatinya biasa saja bacaan Quran di Sya'ban itu biasa. Maksudnya enggak sebesar pahalanya ketika dibaca di bulan Muharram, enggak sebesar pahalanya ketika di bulan Ramadan, enggak. Tetapi kita katakan tadi semuanya perlu yang namanya pemanasan biar enggak ngejam, enggak terlalu panas ketika datangnya bulan Ramadan. Maka dibiasakan. Nah, para ulama dulu sering membiasakan membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara, ini enggak semua ya, ada di antara mereka, di antara Amr ibn Qais, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an. Ketika sudah masuk Sya'ban ditutup warungnya. Ya kalau sudah punya duit ya nggak apa-apa, mau nutup kapan pun nggak ada masalah ya. Tutup warungnya. Untuk apa? Tafarragh, menghabiskan waktunya untuk baca Al-Quran. Saya katakan lagi, ini kalau memang orangnya punya ya. Kalau kita memang jualan, duit juga nggak ada, tahu-tahu warungnya ditutup 2 bulan. Ayo, jadi apa nanti? Kita jualan, enggak jualan selama 2 bulan, masalah. Terkecuali kalau sudah siap-siap, saya mau menyiapkan, pokoknya nanti bulan Sya'ban, bulan Ramadan saya enggak mau jualan, saya maunya fokus, ya enggak masalah, yang penting ada duitnya untuk memberikan makan kepada anak istrinya, untuk memberikan kalau anaknya sekolah buat bayar anaknya dan lainnya. Jangan gara-gara pingin tafarruh bil Quran tadi, menghabiskan waktunya dengan Quran, anaknya kelaparan, mau masak bingung, ngutang-ngutang, ini salah. Ini salah. Maka ulama-ulama yang dulu mereka semua yang menghabiskan waktunya untuk Quran, mereka semua sudah siap. Mereka sudah siap. Gak mungkin mereka semua sampai ngutang-ngutang menelantarkan keluarganya. Maka kalau kita mau ikut dengan mereka, ya harus sama. Kita siapkan modal dulu untuk biar tenang, biar fokus di Ramadan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kita juga menggunakan, memanaskan diri kita dengan berbagai macam ketaatan kita. Ini 2. Apa tadi? Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran, dan yang ketiga ialah sholat malam. Karena kita tahu yang namanya bulan Ramadan ada yang namanya tarawih, dan itu enggak ada di bulan lainnya. Maka dari sini ini menjadi latihan. Walaupun saya katakan tadi malam, saya tadi malam tanya siapa yang imam tadi malam, ini tapi agak ada salah, enggak apa-apa, salah orang apa-apa, yang penting jadi imam, yang penting sholat malam, daripada enggak salah tapi enggak sholat malam. Ya kalau enggak sholat, kalau enggak salah, kalau enggak sholat malam atau enggak jadi imam, ya enggak bakal salah. Salah itu ketahuan kalau jadi imamnya, salah toh, kan gitu. Tapi kalau nggak jadi imam maka nggak bakal salah. Maka dari sini nggak apa-apa dihidupkan lagi sholat malamnya. Untuk apa? Pemanasan sholat tarawih. Biar nanti nggak alasan. Ketika imam Allah, alasan kemana? Kamar mandi. Ketika sudah sampai khabirum bima ta'malun, langsung datang Allahu Akbar, ikut. Kenapa? Karena belum pemanasan. Kalau sudah biasa sholat malamnya agak panjang,
beberapa rakaat otomatis akan terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, ya kita lihat ya. Biasanya kalau imamnya sebelum ruku, mereka para santri ada yang duduk dulu, ke hammam dulu, muter-muter belakang masjid dan lainnya. Maka dari sini ini perlu namanya pemanasan, ya. Perlu pemanasan puasa biar nanti puasanya lancar. Perlu juga pemanasan baca Quran biar nanti baca Quran di bulan Quran lancar, dan juga perlu pelancaran pemanasan sholat malamnya agar tarawehnya juga lancar. Maka dari sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Bukan hanya sampai saja, tetapi kita semua bisa memaksimalkan waktu yang ada sampai bisa memaksimalkan di malam Lailatul Qadar, sehingga dengan habisnya Ramadan ini kita semua mendapat pahala yang banyak, mendapatkan ibadah yang berlipat-lipat, sehingga dengan itu nantinya Allah ridhoi kita dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fayumkin hada minni aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.